Berita Sumsel 24 jam hari ini. Sarmisi bersama istrinya Lista Dewi sejak beberapa tahun terakhir membudidayakan jeruk gergamadu. Hasilnya cukup menjanjikan, saat musim panen setidaknya menghasilkan 50 kg per hari dengan harga jual Rp20.000 per kilogram. Beginilah suasana di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Fajar Bulan, Kabupaten Lahat. Sekilas sama saja dengan desa pada umumnya, masyarakat sebagian besar bekerja sebagai petani kopi dan tanaman sayuran hortikultura. Dengan kondisi geografis yang dingin dan berhujan, rupanya juga cocok ditanam jeruk gergamadu. Seperti yang dilakukan Sarmisi dan istrinya, Lista Dewi. Buah dengan rasa manis bercampur dengan sensasi segar ini sangat cocok pada iklim di Desa Pulau Panggung. Bahkan jika panen, Sarmisi bisa mendapatkan 50 kg jeruk per hari dengan harga jual berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Saat ini pasar jeruk gerga memang belum tersedia luas. Petani baru menjual di depan rumah dan ada juga yang dijajakan keliling kampung. Namun bukan tidak mungkin dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun mendatang, pasar untuk komoditi ini mulai tersedia dan permintaan pasar meningkat. Bu, ini Bu, budidaya jeruk gerga di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Fajar Bulan ini perharinya berapa kilo, Bu? 50 kilo. Ini budidaya berapa batang, Bu? 225 batang ya. Ini cocok, Bu, di tanah sini, Bu? Cocok. Ini contohnya. Ini gimana, Bu, hasilnya, Bu, di sini, Bu? Apa jeruk gerganya? Hasilnya memuaskan. Nah, manis, Bu, rasanya? manis ya, ini gergamadu ya. Ya, Ini manis. dikirim dari mana, Bu? Anunya, Bu? Bibitnya? Bibitnya. Bibitnya dari Malang. Di Malang. Ya. Jadi, Bu, ajakan kepada masyarakat, Bu, karena di sini cocok untuk jeruk gerga, gimana, Bu? Iya, insya Allah kita nanti ya bikin bikin kelompok dulu ya. Nanti kita kita promosikan masalah pengembangan ini jeruk gergamadu ini ya. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Pemirsa, bagi masyarakat yang berkunjung ke OP Mall Jakabaring, mampirlah ke Habis Corner Flora and Fauna yang berada di lobi utama mall. Soalnya di sana pengunjung berkesempatan melihat berbagai macam spesies fauna yang lucu dan menggemaskan. Bahkan ada juga yang langka seperti sulcata, kura-kura darat dari gurun Afrika. Saat ini kura-kura sulcata menjadi primadona pengunjung OP Mall Jakabaring. Kura-kura unik tersebut mampu menarik minat pengunjung mall yang kebetulan lewat di depan booth Tortoise Palembang. Owner Tortoise Palembang, Nanda Mardani Putra, menjelaskan, kura-kura darat sulcata merupakan spesies langka yang habitatnya berasal dari gurun Sahara di benua Afrika. Kura-kura darat ini merupakan 3 terbesar di dunia setelah Galapagos dan Aldabra dengan ukuran maksimal mencapai 80 cm. Kura-kura darat yang ada di Tortoise Palembang ini kebanyakan masih berukuran kecil, sekitar 5-10 cm. Namun harga yang ditawarkan untuk satu ekor kecil kura-kura darat ini terbilang fantastis, mulai dari Rp1,5 juta untuk kura-kura dewasa yang berukuran besar harganya bisa mencapai Rp50 juta. Sulcata ini termasuk kura-kura terbesar nomor 3 di dunia. Yang kalau yang kedua itu Aldabra. Aldabra tadi ya. Yang pertama? Galapagos. Galapagos. Dari Afrika. Gurun deh. Dari mana? Gurun Afrika. Oh, dari gurun Afrika. Jadi dari suka yang panas ya gitu ya? Ya, memang habitatnya dia panas. Makanya kita kasih lampu gini. Iya. Suhu normalnya dia di 30 derajat. Suhu normal ya? Iya. Untuk perawatan kura-kura darat ini terbilang susah gampang. Kura-kura darat ini setiap hari harus direndam di dalam air selama lebih kurang 5 menit dan dijemur selama 30 menit. Untuk makanannya, sulcata termasuk golongan herbivora, cukup diberi sayur-sayuran, buah-buahan, dan pelet kura-kura agar badannya lebih besar. Kalau perawatannya benar, dalam 1 bulan, panjang kura-kura ini bisa bertambah 1 cm. Untuk mengetahui jenis kelamin kura-kura darat ini dibutuhkan waktu sampai kura-kura berumur 5 tahun atau panjang 20-30 cm. Selain di OP Mall Jakabaring, kura-kura darat ini juga dipasarkan via online melalui media sosial Instagram. Sementara itu, Hendra, salah seorang pecinta sulcata, mengaku
sudah memiliki 4 ekor kura-kura darat sulcata ukuran kecil yang ia beli di Jakarta. Ketertarikan Hendra pada kura-kura darat ini karena bentuknya yang lucu dan unik, serta berumur panjang bahkan hingga puluhan tahun. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Progres pembangunan restorasi Sungai Sekanak Lambidaro terus dikebut. Hingga saat ini pembangunan sudah mencapai 92%. Pemerintah Kota Palembang terus mengejar pembangunan restorasi Sungai Sekanak Lambidaro, mulai dari Jerambah Karang hingga rumah susun. Saat ini progres pembangunan tersebut sudah mencapai 92%. Asisten 2 Bidang Pembangunan Setda Pemkot Palembang, Ansori, mengatakan pembangunan tinggal terletak pada landscape saja. Ditargetkan akhir tahun ini pembangunan sepanjang 800 meter tersebut bisa selesai. Dia mengatakan pembangunan yang menelan dana 42 miliar ini akan menjadi pusat pengembangan ekonomi dan pariwisata. Targetnya berapa? Sampai kapan Pak? Target ya akhir tahun ini selesai. Di Desember. Berapa Pak? 92 sepanjang di 400 ya kemarin Pak ya. Jadi kiri kanan kita 800 itu. Dengan anggaran Pak? Kemarin Pak inilah yang hafal Pak Mariadi anggarannya. Ini kena balai nih. Anggaran berapa lagi? 42 M. Sementara itu, Kepala BBWS Wilayah 8, Mariadi Utama, mengatakan pembangunan restorasi ini terus dikejar. Tahun ini akan dilanjutkan dengan pembangunan sejauh 1,5 km dengan dana sekitar 98 miliar rupiah. Kita melalui penanganan non struktural, kita bagaimana meminimalisir yang tadinya sungainya hitam, kotor. Nah, mudah-mudahan kita bisa merubah kebiasaannya nanti dengan adanya teman-teman komunitas dan masyarakat yang selalu bergerak di sungai, yang selalu bermain di sungai. Dengan nanti insya Allah kalau Pak Wali Kota setuju, awal Januari mau kita ajak beliau untuk bagaimana melunching penataan kita yang baru sedikit. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dosen Universitas Sriwijaya terhadap salah satu mahasiswanya terus berlanjut. Setelah resmi dilaporkan oleh salah satu korban ke polisi, petugas Subdit 4 PPA Ditreskrimum Polda Sumsel Rabu lalu mendatangi kampus Unsri Indralaya untuk melakukan olah TKP di lokasi dugaan pencabulan. Dipimpin Kasubdit 4 PPA Ditreskrimum Kompol Mas Noni didampingi Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir. Petugas Subdit 4 PPA Ditreskrimum Polda Sumsel Rabu kemarin sekitar pukul 12:10 waktu Indonesia Barat mendatangi kampus Unsri Indralaya untuk melakukan olah TKP dugaan pencabulan mahasiswi oleh oknum dosen Unsri. Tapi sayang dalam aksi olah TKP ini petugas mengalami hambatan. Meskipun petugas sudah melakukan pertemuan dengan pembantu Rektor 3 Unsri, ruang TKP masih terkunci. Menurut staf FKIP, saat ini kunci ruangan di bawah salah satu asisten dosen yang tinggal di Palembang. Setelah ditunggu beberapa jam hingga pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, akhirnya kunci tersebut datang dan pintu lab pendidikan secara terbuka, sehingga petugas pun melakukan olah TKP dengan lancar. Dalam olah TKP tersebut, pelapor DR langsung diminta pergerakan kronologi kejadian di ruang lab tersebut, sedangkan oknum dosen diperagakan oleh petugas dari Polda Sumsel sendiri. Selintas terlihat dan terdengar saat memperagakan kronologi kejadian, korban menangis dan minta jangan direkam dan difoto, meskipun korban sudah menutupi bagian wajahnya dengan jaket hitam. Menurut Kapsubdit 4 PPA Ditreskrimum Kompol Mas Noni, olah TKP dilakukan untuk melihat bagaimana awal kejadian ini, kasus pencabulan. Setelah olah TKP bisa dipahami bagaimana awal mula kejadian. Diakui Mas Noni setelah melihat olah TKP ini disimpulkan ada pelecehan yang dilakukan oknum dosen atau pelapor. Awalnya ditegaskan Mas Noni, pelapor meminta tanda tangan penyelesaian skripsi di mana terlapor sebagai dosen pembimbing. Saat itulah diduga terjadi pencabulan oleh oknum dosen terlapor. Untuk selanjutnya katanya pihaknya akan melihat perkembangan penyidikan. Mas Noni menambahkan, kondisi ruangan olah TKP sudah banyak berubah dan pada saat ini rekonstruksi ruangan akan
dikembalikan asal kejadian. Oh, agenda kita kan kita cek lokasi. Cek lokasi, kita menindaklanjuti apa yang menjadi laporan kepada mahasiswa, ya kita tidak lanjuti. Sudah ada yang diperiksa Ibu untuk saksinya? Kita lakukan pemeriksaan saksi korban, saksi daripada yang mengetahui memang ada dari si korban. Korbannya berapa orang? Untuk saat ini baru satu. Baru satu. Dia yang melaporkan juga. Inisialnya kita DR. Mahasiswa Unsri. Sementara menanggapi hal ini, pihak Rektorat Unsri melalui Wakil Rektor 3, Iwan Setiabudi mengatakan bahwa pihak Unsri sudah tegas dan menindaklanjuti kasus ini sudah sesuai prosedur yang ada. Ada tim dari Polda Sumsel ya, yang intinya adalah izin untuk penyelidikan olah TKP. Ya. Untuk memeriksa siapa Pak? Ini yang ada kaitannya dengan kemarin ya, yang sempat viral itu kaitannya dengan dugaan kasus pelecehan seksual. Yang dilakukan oknum dosen ya Pak ya? Ya demikian. Jadi berkaitan dengan itu, Universitas Sriwijaya sangat tegas ya tentang hal ini. Kita sudah melakukan proses itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Ya, jadi ini saya kira untuk dari universitasnya sudah selesai karena sudah ada keputusan yang terkait dengan itu. Ya tentunya ini akan berkaitan dengan etika dan moral ya. Ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan sebetulnya dan Unsri sendiri bersikap tegas akan hal ini ya. Reporter dan juru kamera Wijan Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.